Pernah ada sahabat pegang satu kantong dirham. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang miskin, muslim, umum. Ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya. Satu kantong dirham ini yang mana saya kasih? Assalamualaikum. Selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah like, share, dan subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Barakallahu fikum. Jika ada orang gemar berhutang, apakah kita harus tetap membantu atau diberi pelajaran supaya ada efek jerah? Pertanyaan yang hampir sama, Ustadz, bagaimana mengatur porsi untuk sedekah dengan utang? Ya, ini hampir sama tadi pertanyaan sebelumnya ya. Jadi kalau ada orang yang sering utang, kerjaannya dia jangan dibantu. Untuk utangkan lagi ya. Untuk utangkan lagi itu sebaiknya jangan memang. Itu lain, itu pelanggaran. Karena berhutang itu dalam Islam bisa masuk dalam hukum makruh atau haram. Itu utang. Nggak ada utang itu hukumnya sunnah, nggak ada. Hutang itu hukumnya makruh atau haram. Dia jadi makruh kalau kita memang harus berutang, kita nggak punya lagi cara lain, gitu kan? Hukumnya tetap makruh, itu bukan sunnah. Karena tetap didahulukan untuk orang itu tidak berhutang. Karena utang ini berbeda. Hukumnya sendiri, ada beda hukumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ruh seorang mukmin tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang yang mati syahid dalam hadis Bukhari dikatakan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi utang ini punya hukum sendiri, gitu kan? Jadi tentu saja kita harus ya berpikir masalah utang ini dijauhi hukumnya. Lebih aman untuk dijauhi. Dia akan menjadi haram kalau orang itu utang dengan niat tidak mau mengembalikan. Jadi haram. Uang itu dasarnya jadi haram. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang berhutang darurat pun, gitu kan? Dan dia niat mau mengembalikannya, Allah akan mudahkan dia kembalikan. Nanti Allah akan bantu tuh. Tapi kalau ada orang utang asalnya nggak mau kembalikan, sudah niat memang tidak mau, ini orang mampu nggak apa-apalah, cuman 1.000 rupiah, cuman 100.000, orangnya kaya nggak usah. Maka ini sudah haram hukumnya. Dia haram dalam berutang, hukumnya haram. Maka tentu saja harus kita pahamin masalah ini. Jadi utang itu dijauhi semaksimal mungkin, kecuali darurat. Dan kebanyakan pintu utang terbuka ini teman-teman sekalian karena memaksakan diri di atas kapasitasnya. Misal, ada seorang ibu pernah di salah satu taklim saya di Kelapa Gading bilang, Ustaz, saya kalau tidak KPR rumah, saya nggak bakal punya rumah. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Saya bilang, itu kan statementnya ibu, perkataannya ibu itu. Jadi langsung mematok diri tidak akan punya rumah kecuali harus KPR, utang. Saya bilang, itu kan perkataan Anda. Dari mana Anda punya jaminan tentang masalah itu? Kenapa nggak ngontrak dulu, nggak paksain diri, sambil ikhtiar, sambil berdoa dan nanti beli cash? Itu bisa kok kalau mau, gitu kan? Buktinya banyak orang yang utang, apalagi terlilit dengan masalah ribawi, dipastikan subhanallah, ujung-ujungnya meninggal jadi masalah. Jadi masalah. Ada orang yang belum selesai KPR-nya disita oleh bank, akhirnya bukannya meninggalkan warisan untuk ahli waris, malah ahli waris yang membayarkan utangnya. Berapa banyak mobil mewah yang dipakai, rumah yang dipakai, melampaui kapasitas. Laluin dunia ini semampunya, gitu kan? Jangan dipaksakan. Kita punya kapasitas, teman-teman sekalian. Semua punya kapasitas. Mata punya jangkauan, suara punya jangkauan, ya, tangan punya jangkauan, kaki punya jangkauan. Jangan lebihi. Kalau kita melampaui kapasitas kita, kita harus memaksakan diri, kan gitu. Misal langkah kaki kita 1 meter misalnya. Ada orang mau melangkah 2 meter, susah. Susah, dia akan maksain diri, bisa keseleo, bisa robek celananya, bisa macam-macam. Maka jangan lampaui kapasitas, gitu kan? Dan sedekah dalam masalah ini, ya, pernah ada sahabat bersedekah dalam hadis Bukhari dengan 1 dirham, 1 dirham. Yang satu bersedekah dengan 1.000 dirham. Lalu kata Nabi SAW, 1 dirham, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1.000 dirham, kata Nabi SAW. Sahabat semua heran, ya Rasulullah, gimana bisa? Jelas-jelas secara kuantitas ini di mata kita lebih banyak yang 1.000. Kata Nabi SAW, karena yang sedekah dengan 1 dirham tidak punya kecuali itu. Allah nilai dia mensedekahkan semua hartanya pada 1 dirham. Antum kalau nggak punya kecuali 1.000 rupiah dan antum sedekahkan semua, sama nilainya di mata Allah mensedekahkan seluruh harta. Sementara orang yang sedekahkan 1.000 dirham, dia punya ratusan ribu dirham yang lain, gitu kan? Jadi kecil. Kalau kita hitung secara persentase maka lebih kecil. Maka sedekah di sini dikeluarkan semampu kita. Ya, ini. Kita keluarin sedekah.
Saya tidak bilang misalnya kita mau naik bus, uang kita tinggal 3.000 rupiah untuk bayar bus, lalu kemudian sedekahkan aja 3.000 rupiah itu. Bukan begitu pemahamannya. Kita kalau enggak berarti saya enggak bisa kuliah. Ya jangan. Keluarkan 3.000 itu. Ya kita gunakan. Kalau pas-pasan. Karena sedekah itu yang paling pantas adalah buat diri sendiri dulu. Kata Nabi SAW, mulailah bersedekah dengan dirimu. Jadi ada 3.000 rupiah pas mau naik bus. Kalau kita kasih orang lain kita nggak bisa naik bus. Itu salah kalau kita kasih orang lain. Karena sedekah dimulai dengan diri sendiri. Kemudian kepada kerabatmu, lalu kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, umumnya kaum muslimin. Ya, pernah ada sahabat pegang satu kantong dirham. Dia bilang, ya Rasulullah, ada orang miskin muslim umum. Ada lagi orang miskin yang satunya punya hubungan kerabat sama saya. Satu kantong dirham ini yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kita bisa memilih siapa yang kita mau kasih sebenarnya, gitu kan? Bisa di sini. Dan tetap mendahulukan diri sendiri. Harus difahamin. Jadi kalau porsi dipertemukan antara utang sedekah, utang yang didahulukan. Kalau saya harus bersedekah bagaimana ya semampunya, gitu kan? Dan diikuti dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu akan mendapatkan maksimal pahala. Alhamdulillah. Semoga ceramah ini menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Jazakumullahu khairan telah menonton. Yuk, like, share, dan subscribe channel ini agar Allah membalas kebaikanmu. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.